Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kira-kira gimana nih Pak sejarah mengenai masjid ini bisa diceritakan Pak? Baik, Masjid Habib Ahmad Al-Kab ini masjid yang dulunya hanya ada di Tanjung Selor yang diwakafi oleh yang namanya. Jadi masjid ini yang namanya Habib Ahmad Al-Kab itu yang mewakafkan sebidang tanahnya untuk Masjid Habib Ahmad Al-Kab ini. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, inilah keadaan yang ada untuk sementara ini. Ya, itu jadi sejarahnya yang mewakafkan itu adalah Habib Ahmad Al-Kab. Itulah yang dinamakan jadi Masjid Habib Ahmad Al-Kab. Tapi untuk pewarisan atau pewakafan itu tidak sebesar ini. Jadi ada masyarakat yang coba untuk menambah sedikit, dibeli oleh keuangan masjid itu sendiri. Ya tidak sebesar ini waktu zaman dulunya. Yaitu sekilas awal mula Masjid Habib Ahmad Al-Kab. Lalu mungkin apalagi yang Mbak mau tanyakan lagi setelah saya menyatakan Masjid Ahmad Al-Kab itu yang diwakafkan oleh Habib Ahmad Al-Kab. Nah begini Pak, kalau saya pernah dengar bahwa masjid ini merupakan masjid pertama yang ada di Tanjung Selor ya Pak ya. Apakah itu benar Pak? Sebenarnya itu benar. Tapi kan ini dulu masjid ini yang tertua itu adalah Masjid Kerajaan Tanjung Palas. Tapi untuk wilayah Tanjung Selor, satu-satunya masjid hanya Masjid Habib Ahmad Al-Kab itu. Itu memang benar. Kejadiannya masjid ini bukan di sini tempatnya dulu, di pinggir sungai. Oh, jadi pindah gitu. Pindah, karena ini wakaf masjidnya ini tanahnya mulai dari pinggir sungai sana sampai ke jalan ini Esparman. Itu dulu batas masjidnya dulu. Jadi untuk kapasitasnya sendiri ini ada berapa orang nih Pak jamaah yang bisa masuk ke dalam? Kalau kapasitasnya masjid ini karena dulunya diperluas, sekarang ini bisa menampung kurang lebih 1.500 sampai 2.000 lantai atas dan bawah. Lantai atas dan bawah. Ya, 1.500 sampai 2.000. Kapasitas itu kalau ukurannya sendiri ini kira-kira berapa? Ukuran untuk dalamnya aja 27 kali 28 meter persegi, sama atas dengan bawah. Tapi kalau untuk cara penampungan di atas lebih kecil karena tidak ada ruang terbuka. Seperti begini keadaannya. Jadi di bawah ini kurang lebih 1.200 atau 1.500 bisa menampung. Masya Allah, lumayan banyak ya Tribuners ya. Iya. Untuk arsitekturnya sendiri ini berasal dari mana ya Pak? Terinspirasi dari apa atau gimana gitu Pak? Awal masjid ini tidak seperti yang kita lihat sekarang, sudah cukup bagus kalau penglihatan kita sesuai dengan zamannya, karena ini ada juga dana bantuan oleh pemerintah. Selain dari masyarakat, orang-orang yang peduli dengan dia punya infak sedekahnya, ini dibangunlah. Awal bismillahnya masjid ini tidak seperti semega ini. Ada seperti itu tahun 1951. Yang itu? Iya, kejadiannya 1951. Nah, itu saya belum lahir waktu itu. Saya belum lahir itu sudah jadi. Tapi sebelum itu ada masjidnya lagi. Masjid ini tidak seperti begitu. Saya belum lahir, saya belum tahu cerita masjid itu. Nah, setelah 1979 kejadiannya ada perubahan seperti ini. 1979. Setelah perubahan itu kurang lebih tahun 91, inilah perubahan yang dikoordinasi oleh pemuka masyarakat, dibantu oleh pemerintah. Ya, inilah kejadiannya seperti ini yang cukup menyenangkan hati masyarakat di lingkungan Masjid Habib Ahmad Al-Kab ini. Dengan kemegahan, kalau dari apa tadi Mbak tanya? Arsitekturnya
itu kita memakai anak-anak di lingkungan Masjid Ahmad Alkaf yang membuat dia punya bentuk-bentuk seperti ini. Jadi bukan orang dari luar, tapi melihat dari kejadian-kejadian pemulanya, permintaan masyarakat bagaimana maunya, itulah jadi masjid seperti ini. Jadi memang ini yang desainnya berasal dari orang Tanjung Selor sendiri. Masya Allah ya Pak ya. Terus untuk siapa nih Pak tokoh-tokoh penting yang pernah datang ke sini itu siapa aja? Saya kan sudah kurang lebih 8 tahun menjadi takmir Habib Ahmad Alkaf. Ya, untuk sementara ini kalau menteri belum ada masuk ke Tanjung Selor juga menghadiri ke Masjid Ahmad Alkaf. Tapi kalau penceramah ya Ustadz Somad sudah pernah kemari. Ya, selain dari tokoh-tokoh yang panutan agama lah, seperti Tengku Zulkarnain sudah pernah ke sini, beliau sudah nggak ada, sudah wafat. Seperti ya kalau gubernur sudah, setiap gubernur masuk di Masjid Habib Ahmad Alkaf ini. Iya. Nah, selain untuk beribadah nih Pak, kira-kira masjid ini biasa digunakan untuk apa aja nih Pak? Kalau Masjid Habib Ahmad Alkaf ini, kalau untuk dari program-program yang ada di lingkungan Masjid Ahmad Alkaf seperti Hafiz Quran ada di belakang, pengajian rutin ibu-ibu juga ada. Setiap malamnya tetap mengadakan ceramah-ceramah pendek untuk orang di dalam lingkungannya. Kalau yang dari kegiatan-kegiatan keluar sering dipakai oleh majelis taklim seperti ibu-ibu meminjam, seperti ada kegiatan-kegiatan masalah infak dan sedekah juga dibahas di sini. Tidak seperti yang yang tabu di dalam masjid, tapi apapun yang kegiatan keislaman selalu dipergunakan masjid ini, karena kita selalu terbuka kepada orang yang tujuannya sama, untuk beribadah, untuk berbuat sesuatu yang baik, mau berinfak, bersedekah juga dibahas di dalam masjid ini. Jadi tidak pernah sunyi masjid ini. Nah, alhamdulillah orang-orang yang sudah pernah masuk ke masjid ini kepengen mau kembali lagi, karena merasa kenyamanan, kebebasan untuk beribadah, berbuat sesuatu yang terbaik untuk masjid juga, untuk lingkungan masyarakat, semua kita terima. Ya. Jadi mungkin itu sekilas tentang Masjid Jami Alkaf ini ya. Ada juga taklim yang sudah disebutkan oleh Bapak Haji Hamid tadi ya Pak ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Iya, kalau mau disampaikan untuk kemakmuran masjid ini banyak sih Mbak. Namanya juga kita lihat perkembangan. Kami juga sangat terbatas dengan keadaan keuangan. Nah, kami juga membutuhkan ya macam-macam lah yang kekurangan di dalam masjid ini. Seperti orang sudah ada video atau apa itu. Nah, kita juga belum punya. Kami juga kepingin. Tapi dengan keterbatasan ya mungkin ada orang donatur-donatur yang berkelebihan, yang kepingin menyumbang segala sesuatunya untuk kemakmuran masjid ini, untuk dia juga dapat beribadah dengan baik. Dan orang-orang di dalam ini menjadi orang yang senang beribadah, yaitu harapan kami semuanya. Terutama saya sebagai ketua masjid atau takmir Masjid Ahmad Alkaf sangat membutuhkan hal-hal yang begitu, spot-spot dari yang luar maupun yang dari mana. Mungkin itu aja Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga kita ketemu lagi Mbak. Amin. Iya. Jadi Tribuners, itu tadi adalah penjelasan dari Bapak Hamid yang merupakan takmir masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.